Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Dari modal lingkungan alam, kira-kira Ibu minta pendapat kalian nih, apa yang bisa kita lakukan dan apa yang bisa kita manfaatkan? Ada yang bisa menyampaikan? Saya tuh. Oke, silakan Fasa. Dari modal lingkungan bisa kita lihat bahwa sekolah SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah yaitu memiliki luas tanah yang masih banyak kosong. Jadi kita bisa memanfaatkan aset yaitu dengan menanam pinang sebagai pagar sekolah untuk sementara. Dan kita menanam pinang tersebut harus menanamnya agar masuk sedikit ke dalam bagian lingkungan sekolah agar karena kita kelak pasti bakal tetap membangun pagar. Maka dari itu kita menanam pinang tersebut harus agak masuk sedikit ke dalam lingkungan sekolah agar ketika kelak kita sudah membangun pagar maka pinang tersebut tidak mengganggu dan tidak perlu ditebang lagi. Oke, terima kasih masukannya. Ada lagi? Satu lagi tambahan Bu, di lingkungan sekolah SMA 2 banyak lingkungan yang kosong. Jadi perlunya penanaman jeruk kalamansi di sekitar lingkungan lahan yang kosong. Karena jeruk kalamansi mempunyai manfaat dan bisa membuat produk. Oke, bisa dibuat produk. Terima kasih, Nak. Baik, Bapak Ibu tadi sudah didiskusikan dengan siswa di kelas. Modal finansial, terus modal lingkungan alam itu sangat berefek sekali. Dari modal lingkungan alam, tadi siswanya sudah memisahkan kalau bisa kita menanam pinang di area posisi perbatasan SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah. Kemudian juga ada lahan kosong nanti kita isi bibit kalamansi. Karena dengan harapan ada modal-modal itu nanti akan meningkatkan investasi ataupun dana masuk untuk SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah, walaupun itu maunya nanti untuk 5 tahun akan datang. Demi. Muncullah dari mereka suara yang pertama untuk penanaman pinang di sektor lingkungan sekolah Negeri 2 Bengkulu Tengah. Katanya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat pengawas pembina SMA Negeri 2 Bengkulu, Bapak Dimas Yanto MPD. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bengkulu, Ibu Desi Susianti MPD. Yang kami hormati Ketua Komite SMA Negeri 2 Bengkulu, Ibu Aprilia. Yang kami hormati Kasubag Tata Usaha SMA Negeri 2 Bengkulu, Bapak Nusrani Haji Esos. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bidang Humas, Bidang Sarana dan Prasarana. Yang kami hormati tokoh masyarakat, wali murid, dewan guru, dan staf tata usaha, serta ananda sekalian yang kami sayangi. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul bersama dalam rangka aksi nyata dengan tema mengidentifikasi sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah di Laboratorium Fisika Smart 2 Bengkulu. Salawat beri salam tanpa pula kita ambilkan. Semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan banyak bersalawat kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Desi Puspasari yang akan memandu acara kita pada hari ini sampai dengan selesai. Susunan acara pembukaan aksi nyata dengan tema mengidentifikasi sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah SMA Negeri 2 Bengkulu, Kamis 9 Maret 2023 dimulai. Pembukaan mengawali acara kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kami mohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Selanjutnya doa. Demi kelancaran acara kita pada hari ini, pada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Bapak Henry Seri. Kami persilakan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, untuk hikmahnya acara kita pada pagi hari ini, semoga acara kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita belajar pada hari ini semuanya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita awali dengan acara ini dengan membaca doa. Bila dari Nabi Mustafa Muhammad SAW wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan ya'fi ni'amahu wa yukafi'ul mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jallikal karim wa ijlali sultanik. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa jalatan ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan ila al-maut wa rahmatan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina hisab وجل من النار ولا إلى الحساب. اللهم إنا نعوذ بك من الخلاص والجنون والجزاء من سائر الأسقام. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب زدني علما وارزقني رحمة. اللهم علمني ممن أعرف به أوامرك وأعرف به نواهيك وارزقني اللهم فلا تحمينا من خصائص المرسلين واشتر عنك إلحام الملائكة المقربين وأقرني اللهم إني وسرعة الفرح. Selanjutnya, sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bengkulu kepada Ibu Desi Susianti MPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pengawas Pembina sekaligus fasilitator guru penggerak tapi bukan untuk wilayah. Yang kami hormati Ketua Komite SMA 2 Bengkulu Tengah. Yang kami hormati Bapak Kasubag PU SMA 2 Bengkulu Tengah. Yang kami hormati Bapak Wakil Sarana SMA 2 Bengkulu Tengah. Kemudian yang kami hormati orang tua murid SMA 2 Bengkulu Tengah, kemudian tokoh masyarakat, tokoh pendidikan dan siswa-siswi yang dalam hal ini hanya perwakilan dari yang ada di ruang ini yang Ibu banggakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita, bisa melangkahkan kaki kita di SMA 2 Bengkulu Tengah ini. Kemudian salawat beriring salam selalu kita gunakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana berkat perjuangan beliau lah kita diangkatnya dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan kemajuan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah Bapak Ibu dan siswa-siswi sekalian, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nopri sebagai calon guru penggerak di SMA 2 Bengkulu Tengah ini. Dan kita doakan beberapa bulan yang akan datang beliau menjadi guru penggerak. Sekarang lagi menempuh pendidikannya ya, lagi menempuh pendidikannya, jadi disebut dengan CGP atau calon guru penggerak. Ya, insya Allah ya untuk 4 atau 5 bulan ke depannya sudah menjadi guru penggerak. Di sini saya sampaikan kepada Ibu Ketua Komite dan Bapak-Bapak yang ada di depan dan orang tua siswa ya. Sebenarnya saya sangat bangga dan saya sangat berterima kasih ya dengan adanya guru CGP di sekolah ini. Karena kenapa? Saya merasa dengan adanya guru penggerak atau calon guru penggerak di sekolah ini, saya merasa terbantu dalam menjalankan tugas di SMA 2 Bengkulu Tengah ini, terutama di dalam memberikan sumbang saran ya, ide-ide kreatif di dalam membuat program sekolah ya. Jadi saya berharap ya yang menjadi CGP di sekolah ini bukan hanya Ibu Nopri, tetapi nanti mungkin akan disusul oleh Pak Messi, kemudian Ibu Zulpiani dan yang lainnya, Pak Sutarman dan sebagainya ya. Jadi semakin banyak guru CGP di sekolah ini ya, guru penggerak di sekolah ini, insya Allah sekolah juga akan termotivasi menjadi sekolah penggerak seperti
yang dicanangkan oleh Mas Menteri ya, Bapak Menteri kita pada saat ini, yaitu menuju pendidikan kurikulum merdeka seperti yang sedang dikerjakan pada saat ini. Ya. Alhamdulillah dan insya Allah Ibu Ketua Komite, kemarin kami sudah melaksanakan kegiatan implementasi kurikulum merdeka yang insya Allah pada tahun ajaran ini nanti sekolah SMA 2 Bengkulu Tengah mulai menerapkan kurikulum merdeka di SMA 2 Bengkulu Tengah ya. Jadi mudah-mudahan dengan seperti ini akan merupakan langkah awal untuk menuju kemajuan ya, untuk menuju kemajuan dan setidaknya kita sama dengan sekolah-sekolah yang sudah maju lainnya gitu. Jadi kita sudah membuat sebuah program kemudian nanti ya akan dilaksanakan di tahun ajaran yang akan datang. Nah, dalam kesempatan ini ya, kemarin Ibu Loper menyampaikan bahwa hari ini adalah program dalam Gurpura ini, yaitu aksi nyata oleh Gurpura, yaitu dalam mengidentifikasikan sumber daya sebagai aset kekuatan yang dimiliki sekolah ya. Nah, jadi tentu di sini kita sama-sama membicarakan masalah untuk kemajuan sekolah ke depannya dengan memanfaatkan aset yang ada pada saat ini. Jadi sekolah sebenarnya tidak ada alasan mengatakan kami tidak bisa maju karena kami tidak punya ini, tidak punya itu dan sebagainya. Salah besar seperti itu. Nah, kemajuan sekolah itu adalah ya bagaimana sebuah sekolah ya atau pimpinan sekolah membuat program ya bagaimana aset yang ada segala yang ada saat ini bisa diberdayakan, bisa dimanfaatkan untuk kemajuan sekolah. Nah, kemarin Bu Nopri menyampaikan, Bu, kita kan ada di keliling sekolah kita ada tanah yang masih kosong. Siapa mau kita manfaatkan seperti menanam pinang misalnya. Kita tanam pinang sebanyak-banyak di sekeliling sekolah, mungkin akan tertanam ratusan batang pinang. Ya. Nah, kalau pinang itu berhasil, ya, tentu ini adalah merupakan aset sekolah, ya. Bisa jadi dari hasil itu, ya sekolah bisa seperti sekarang kami sedang memprogramkan untuk membangun musola di SMA 2 Bengkulu Tengah ini. Bu Ketua Komite udah kami buat buat proposalnya, cuma kami belum sebarluaskan ke pihak eksternal. Ini masih di dalam lingkungan sekolah ya, setiap hari Jumat atau hari Kamis ya siswa sumbangan 2.000 soran ya, jadi seminggu itu minimal terkumpul 400.000, kemudian guru juga sumbangan. Jadi maksud kami di sini ya kalau dananya sudah terkumpul nanti ya setidaknya kami sudah bisa buat pondasinya. Nah, setelah ada pondasinya, ada modal awal kami, baru kami promosi keluar seperti itu ya, mencari dana keluar. Nah ya, jadi ini kami juga mohon bimbingan, mohon arahan dari ketua komite, pengawas sekolah dan orang tua yang ada pada saat ini ya. Nah, jadi selanjutnya ya saya ucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah hadir pada saat ini ya. Mari sama-sama kita mensukseskan kegiatan ini ya, semoga ini sangat bermanfaat untuk sekolah ke depannya. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Lebih yang kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Susi PNPD. Selanjutnya, sambutan pengawas pembina sekaligus membuka acara aksi nyata ini secara resmi kepada Bapak Dimas PNPD, kami persilakan. Bersyukur kehadirat Allah SWT di suasana yang berbahagia ini, kita dapat sama-sama menghadiri kegiatan yaitu dalam program Guru Penggerak. Selanjutnya selawat dan salam terdapat kepada kita bersama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya berikan apresiasi kepada Ibu Nobriati yang saat ini adalah sedang mengikuti program Guru Penggerak, calon Guru Penggerak, dan sudah masuk di
aksi nyata modul 3.2 ya 2 ya. Artinya hanya satu modul lagi yaitu modul 3.3. Nah, begitu modul 3.3 selesai, diakhiri dengan nanti lokal karya 7 dan S akhir, nah selesai program di Penggerak. Sedikit saya sampaikan bahwa program-program itu merupakan suatu program dari kementerian bagaimana mempersiapkan calon-calon pemimpin masa depan. Jadi kalau selama ini karir jadi kepala sekolah itu hanya sekedar ya yang penting ada pendekatan, ada jalan, ada yang lurus. Nah zaman sekarang nggak bisa lagi jelas tanpa melalui program guru penggerak maka tidak bisa ada karir menjadi kepala sekolah atau menjadi pengawas sekolah. Itu nantilah itu urusan jangka panjangnya lah. Yang penting paling tidak kita adalah untuk kali ini kita mulai saat ini ya calon guru penggerak itu sudah dibekali. Mereka mempunyai 3 modul. Modul pertama itu modul 1 itu merupakan perubahan paradigma. Jadi banyak konsep-konsep pembelajaran yang dilakukan oleh guru selama ini ternyata bertentangan dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Itulah yang tidak boleh diubah. Guru selalu menghukum siswa kalau ada salah. Sebenarnya itu tidak boleh lagi. Karena siswa tidak akan siswa itu menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah salah. Dalam konsepnya itu adalah namanya konsep restitusi. Jadi bagaimana ya kita mendekati siswa memang merasa apa yang dilakukannya itu salah sehingga dia ingin berubah dari dalam. Itu yang kita kembangkan. Lalu nanti kita di sekolah hanya mengenal biasanya konseling, guru BK. Nah, itu yang kita kenal sama. Ternyata di sekolah ini tidak cukup dengan konseling, maka akan ada namanya nanti konseling, mentoring, dan terakhir adalah coaching. Nah, coaching ini yang harus diterapkan oleh masing-masing guru. Dalam program coaching itu nanti akan banyak sekali bagaimana menggali potensi dari para siswa-siswi kita. Lalu di modul ketiga itu adalah menyiapkan pemimpin masa depan. Di dalam pemimpin masa depan itu menyiapkan bagaimana. Terima kasih pada Bapak Administrasi PPD. Sebelum pemaparan materi aksi nyata oleh Ibu Noviat PPD, dengannya saat itu perlu diawali acara pembukaan ini dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara pembukaan aksi nyata dengan tema mengidentifikasi sumber daya sebagai alat atau kekuatan yang dimiliki sekolah. Saya selaku pembaca mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah dan merupakan salah satu fasilitator calon guru penggerak yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta tokoh masyarakat, BPD dan perangkat desa. Yang saya hormati Bapak Kepala Tata Usaha SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah. Yang saya hormati Ibu Ketua Komite beserta pengurus Komite SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah. Yang saya hormati orang tua murid beserta murid SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah. Yang saya hormati tenaga kependidikan dan tenaga pendidik SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah. Saya ucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah saya sebutkan tadi dalam rangka mengidentifikasi sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki oleh SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah, dan tentunya nanti akan berimbas kepada program sekolah SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah
yang tentunya menjadi harapan kita untuk memajukan SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan dan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini di laboratorium fisika SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah dalam kegiatan mengidentifikasi aset sekolah dengan berkolaborasi kepada seluruh unsur yang ikut menunjang tentunya kemajuan SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah hari ini dan selanjutnya. Tidak lupa salawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh kecanggihan serta perubahan menjadi lebih baik seperti yang kita rasakan pada hari ini. Baiklah, Bapak Ibu, anak-anak, undangan, murid saya berharap hari ini akan menjadi hari pertama untuk menjadikan kita seseorang yang jauh lebih baik. Kita sudah baik, tapi kita akan berusaha menjadi lebih baik lagi. Pada kesempatan ini, Ibu selaku calon guru penggerak, seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas Pembina, Ibu akan berusaha mencari celah dari ilmu yang Ibu miliki dalam CGP ini untuk kemajuan SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah. Seperti kalimat yang selalu Ibu genggam, saya akan selalu menjadi bagian dari kesuksesan orang lain, bukan keterpurukan orang lain. Maka dari itu, saya akan siap berbuat untuk kemajuan sekolah tercinta SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah. Karena apa? Kita semuanya sudah merasa putra daerah SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah. Harapan-harapan ini akan saya coba melalui teori-teori dan ilmu-ilmu yang saya dapatkan di calon guru penggerak, yaitu mengidentifikasi sumber daya sebagai aset kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Seperti yang telah diinfokus, tujuan dari pelaksanaan aksi nyata hari ini yaitu CGP mampu mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah tentang aset atau sumber kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Dan pada hari ini hanya ada 3 materi yang akan saya sampaikan. Materi pertama yaitu sekolah sebagai ekosistem. Yang kedua, pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Yang ketiga, ada 7 modal utama yang dimiliki oleh sekolah untuk selalu berkembang membentuk program yang tentunya akan memajukan sekolah yang kita tempati hari ini. Sekolah sebagai ekosistem. Semuanya kita sudah paham, Bapak Ibu, ekosistem itu merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Artinya SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah butuh interaksi antar sesama kita untuk mencapai satu tujuan. Seperti itu. Nah, kalau sekolah ini dianggap sebagai ekosistem, maka nanti akan ada abiotik, akan ada biotik. Yang biotik itu kepala sekolah di sana ada, pengawas, termasuk semua kita yang ada di sini. Itu yang biotik. Kalau abiotik apa? Ada sarana prasarana, ada akses jalan, semuanya yang tidak hidup, rasanya itu yang abiotik. Nah, dari ekosistem sekolah ini, maka kita diharapkan mampu, diharapkan ya, semoga bisa. Karena apa? Saya bisa, kamu bisa, kita pasti bisa. Motivasi itu
berhubungan dengan itu, pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset ini diharapkan oleh pemerintah dikembangkan sesuai dengan seorang ahli psikologi, Katrin Kammer, mengatakan bahwa Bapak Ibu, jika kita punya pemikiran yang positif, maka itu akan membantu memotivasi diri kita untuk menjadi lebih baik. Artinya, ada hal positif, ada hal negatif, tinggalkan yang negatif, ambil yang positifnya. Bu, misalnya siswa saya komentar, Bu, Allah ciptakan ada yang positif, ada yang negatif. Iya Bapak. Tapi mulai hari ini berpikirlah yang positif saja. Setiap orang punya kelebihan dan punya kekurangan. Maka pergunakan kelebihannya dengan baik, minimalisir kekurangannya. Seperti itu kira-kira. Artinya kita diajak berpikir yang positif-positif saja. Terus yang ketiga, ada 7 modal utama. Ini yang akan kita kolaborasikan. Ini yang akan kita musyawarahkan. Ini yang akan kita diskusikan. Kita punya 7 modal utama. Setiap sekolah punya ini. Yang pertama, modal manusia. Siapa? Orang-orang yang ada sebagai warga SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah. Kita yang hadir hari ini, atau semua siswa, atau cuma guru? Tidak. Modal manusia SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah semuanya terlibat. Pengawas ada, kepala dinas ada, terus kepala sekolah ada, kepala PU ada, komite ada, tokoh masyarakat ada. Jadi semua. Nah ini yang saya sampaikan tadi, ada kepala dinas, terus ada pengawas sekolah, ada tokoh masyarakat, ada kepala sekolah, ada kepala PU, ada murid, ada tenaga pendidik, ada tenaga kependidikan, ada orang tua, ada komite sekolah. Kita semua di sini merupakan aset yang bisa digunakan untuk kemajuan atau pengembangan program sekolah selanjutnya. Kemudian ada modal sosial. Nah, modal sosial di sini dipakai sebagai investasi yang berdampak. Kemudian ada modal sosial. Nah, modal sosial di sini dipakai sebagai investasi yang berdampak pada manusia yang ada. Maksudnya seperti ini. Ada kelompok nanti kan, kalau modal sosial itu misalnya nih ada komite sekolah. Komite sekolah ini berperan sekali Bapak Ibu untuk kemajuan sekolah kita. Kemudian nanti bisa jadi kita bikin ikatan alumni. Kemudian kalau guru-gurunya nanti ada MGMP. Nah, modal-modal ini yang nantinya akan kita gali, dan saya akan mencatat aset-aset itu. Setelah kita catat nanti, kita akan gunakan ini sebagai pendukung program sekolah untuk selanjutnya. Kemudian ada lagi modal politik. Nah, modal politik di sini bukan berarti demokrasi. Modal politik di sini adalah andil seorang kepala sekolah. Kepala sekolah memiliki hak untuk memberi kebijakan. Sudah terlaksana di SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah? Sudah ada, tapi kita akan maksimalkan lagi. Contohnya, setiap hari Senin dengan hari Jumat, kepala sekolah memberi kebijakan. Bunyi kebijakannya, seluruh siswa dan dewan guru diharapkan hadir pukul 7.15. Itu salah satu modal politik yang telah diterapkan di sekolah kita, walaupun kita sebelumnya belum mengetahui kalau hal ini merupakan modal politik. Kemudian yang kedua, adanya program Jumat Sehat, Jumat Bersih, Jumat Religi, itu juga merupakan modal politik yang telah dijalankan oleh Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah. Nanti akan kita tambahkan lagi. Jika ada aset, kemudian kita bayangkan programnya, kita persilakan Ibu Kepala Sekolah untuk menganalisa kembali. Masuk nggak kira-kira programnya? Kalau memang masuk, nanti Ibu Kepala Sekolah yang berperan di situ memberi kebijakan. Kemudian ada modal agama dan budaya. Nah, modal agama dan budaya ini tidak terlepas dari Bapak Ibu sebagai orang tua, Bapak Ibu sebagai tokoh masyarakat,
Bapak Ibu sebagai pengurus komite dan Bapak atau Ibu kepala desa. Karena apa? Siswa semuanya berada di sekolah itu sekitar 7.30 sampai jam 2. Artinya di luar nanti akan ada modal agama dan budaya yang Bapak Ibu tekankan di masyarakat, terutama keluarga. Makanya di sini ada unsur orang tua ikut membantu. Kalau di sekolah, apa yang telah kami lakukan? Ketika sholat zuhur, kami sudah berusaha membuat program dikumandangkannya azan. Dan jika siswa mau izin untuk melaksanakan sholat zuhur, itu kami persilahkan. Kemudian sekolah telah memfasilitasi siswa jika setiap hari Jumat mereka akan mengumpulkan infak atau sedekah. Itu lewat program OSIS telah dilaksanakan. Seperti yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah, telah dikumpulkan juga per minggu dana dari siswa yang mau tapi tidak menekankan, artinya yang mau bersedekah untuk pembangunan Masjid SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah. Itu merupakan modal agama dan modal budaya yang ada di SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah. Kemudian modal fisik. Nah, kalau modal fisik ini sudah jelas Bapak Ibu. Kita punya laboratorium fisika, punya laboratorium kimia, punya laboratorium biologi, punya laboratorium komputer, kita punya ruang kelas, punya ruang kepala sekolah, ruang kepala sekolah, punya akses jalan yang bagus, kemudian antar kelas juga diberi akses jalan yang bagus. Nah, itu bentuk modal fisik yang ada di SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah, termasuk penyaluran air bersih. Di WC kan sudah bersemua airnya, itu termasuk modal fisik. Kemudian selanjutnya yaitu modal lingkungan atau alam. Nah, ini tadi yang sempat disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah karena ada bincang-bincang sedikit sebelum saya melakukan aksi nyata. Kita punya lingkungan yang subur. Kita punya lahan kosong yang sangat luas. Diapakan modal lingkungan? Kita manfaatkan sebagai aset sekolah. SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah berdiri tahun 1991. Saya tidak berani bercerita lebih. Yang jelas hari ini pagar sekolah kita tidak tersambung. Depan kita punya pagar, samping kanan atas kita punya pagar sedikit, dilanjutkan dengan kawat, terus di samping kiri sekolah kita tidak ada pagar sama sekali. Nah, saya berharap nanti ada ide dari kita yang hadir hari ini, bagaimana caranya kita memanfaatkan modal lingkungan atau alam ini. Sempat terpikir dan sempat saya perbincangkan seperti yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah tadi, kira-kira bisa nggak ya kita tanam pinang? Pinang itu nggak usah lah pinang batara, pinang apa? Pinang itu kan 5 tahun berhasil. Itu cuma gambaran. Nanti ada tambahan lah. Bapak kita kan hari ini diskusi bahasanya. Kalau kita suruh satu siswa bawa pinang 2 batang, nah, saya rasa itu tidak akan keberatan. Bila perlu gurunya juga bawa. Karena apa? Ketika kita meminta kepada orang lain, hendaknya kita bisa berhasil. Artinya 2 batang 1 orang. Warga SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah ini lebih kurang 320 orang. Kalau 320 orang dikali 2 berarti 640 batang. Kita analisa lebih lanjut, nanti saya rasa Bapak Pinang itu tidak mengganggu tembok. Kalaupun sekolah kita nanti ada rezeki suatu saat kita ada dapat tembok, biarkan aja pinangnya. Pinangnya sudah hidup di salno, tanam 640 batang, hidup 500 batang. Kalau satu pohon pinang menghasilkan setengah kilo, berarti kita punya 250 kilo sekali tanam. Kita tidak boleh berpikir negatif, saya berharap kurangi. Karena apa? Nanti kita berpikir seperti ini, kayak mana kami dong? Waktu 2 tahun lagi kami tamat, siapa mana? Kita berbuat. Masalah hasil itu nanti biarkan, karena niatnya untuk SMA Negeri
lain. Kalau itu terlaksana, tentu Bapak Ibu butuh bantuan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah. Makanya saya hadirkan hari ini tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kita bicarakan bersama. Jangan sampai kita seperti yang disampaikan oleh Bapak Pengawas. Jangan kami nak kerja, orang tidak ada. Padahal kita punya modal alam. Yang lain apalagi misalnya, mestikah kita beli bunga di depot bunga? Setiap tahun ajaran baru keluarkan dana untuk beli bunga aja lupa. Kalau kita perhatikan lingkungan alam di sekolah dan lingkungan kita sampai batas suci, saya rasa ada ratusan jenis bunga. Artinya, kalau kita mau, kita bisa. Bugenvil yang sudah disambung itu sampai 300.000 harga di depot bunga. Pernah ada dulu waktu saya jadi guru PKWT, ada 150 batang bunga bugenvil yang sudah disambung. Tapi apa yang terjadi? Semuanya sudah tidak ada lagi. Karena tadi kita tidak mau menjadi bagian dari kesuksesan orang lain. Kita tidak boleh, nak, dengan siswa saya sampaikan kita berusaha belajar. Kalau langsung mungkin nggak bisa. Sambil lewat dan kapan bekas sambungan itu. Ini habis semua. Termasuk bunga kembang sepatu, saya sambung juga. Tidak ada satupun bunga. Nah, disinilah kita sama-sama berpikir, walaupun anak-anak itu yang ibu hadirkan hari ini cuma 6 orang, paling tidak ketika kalian mendengarkan ini, nah, ibu berharap nanti kalian keluarkan dengan teman kalian, orang tua siswa. Saya berharap ikut membantu kami mendidik anak-anak kita, bukan anak bapak ibu, kan kami juga. Ketika mereka sukses, kami ikut bangga. Karena apa? Dia berasal dari keluarga besar SMA Negeri 2 Bengkulu. Siapa kalian? Anak ibu kami itu, tapi kami dididik di SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah sehingga kami punya karakter yang baik. Nah, masalah aset ini tadi, modal lingkungan ini tadi nanti akan kita bicarakan, termasuk kalau menurut saya sampah yang ada di lingkungan SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah ini, sampah daun banyak sekali, sampah plastik juga banyak. Apa yang harus kita lakukan? Berguna atau tidak kira-kira kita kompos? Berguna. Berapa harga sekarang? 10.000. Kita jual 5.000. Tidak mungkin orang nggak beli kan? Kalau masalah promosinya, nah, insya Allah guru-guru, kepala sekolah, komite, kami siap. Kata kuncinya siapkan sumber daya manusianya, modal manusianya dengan modal niat untuk menjadi lebih baik. Hal-hal positif kita tadi. Tahu. Beli M4 itu cuma 18.000 satu botol. Kita jadikan kompos. Kita kemas. SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah telah sanggup mengeluarkan 50 karung per bulan untuk kompos. Sekam padi dibuang-buang baik. Sekam padi itu nggak mau dibakar. Taruhlah tingginya di belakang saya nanti dibakar. Kalau tidak tinggi terus ini kan dibakar. Kan? Kalaupun kita minta Bu Raso, kalau ada orang tua murid di sini yang punya heler, pasti disuruh ambillah. Sekarang angkutlah, tidak semobil angkutlah. Ya. Kalaupun itu akan kita jadikan aset sekolah kita. Kalau masalah campuran tainya, tai ayam ada, itu datang. Kami untuk praktek SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah, tidak akan mungkin. Tentang ayam mentah buatan asin. Tapi kita harus bersama. Seperti yang saya sampaikan tadi. Saya bisa, kamu bisa, kita pasti bisa. Positif. Oke, kita lanjutkan modal berikutnya, modal finansial. Nah, ini modal finansial ini ada 3. Yang pertama ada dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Kira-kira itu, kalau menurut saya, dana yang diterima oleh pemerintah. Terus kita tadi
dua ini sudah ada. Terus yang kedua, modal finansial termasuk tabungan atau investasi, pajak, hibah, gaji, kemudian sumber pendapatan internal dan eksternal. Nggak usah kita pikirkan tabungan, kita nggak punya tabungan, oke, kita nggak punya hutang, biar mau investasi kita juga mau baru coba, terus mengurangi pajak dan lain sebagainya, nggak usah, kita ambil yang paling ujung aja. Pendapatan internal dan eksternal. Kalau internal, apa yang bisa kita dapatkan? Eksternal, apa yang bisa kita dapatkan? Nah, kita pikirkan bersama. Kemudian yang ketiga, modal finansial yang termasuk pengetahuan. Bagaimana menanam, bagaimana memproduksi tadi, bagaimana caranya siswa-siswa kita dari modal yang kecil, jiwa wirausaha kita tanamkan. Dari modal yang kecil mendapat keuntungan. Kalau prinsip ekonomi, ibu kepala sekolah modal yang sekecil-kecilnya mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Sepertinya kita kesampingkan dulu prinsip ekonomi itu, kita berusaha dulu. Modal 5.000 jadi 7.000 lagi. Modal 3.000 jadi 3.500 jadilah. Kata kuncinya kita akan naikkan dulu nama SMA Negeri 2. Kompos 50 karung per bulan. Tidak ada sepeser pun masuk ke sekolah, tidak jadi masalah. Tidak labelnya. Artinya SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah sudah berani berinovasi. Dari karya siswa kan kita sudah punya kreativitas. Itu saja yang kita harapkan. Untuk berikutnya nanti kita bertahap, karena nggak mungkin Bapak Ibu. Hari ini kita harus jadi, besok harus bisa. Kita bertahap, kita berguyur, seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, yang disampaikan oleh Bapak Pengawas Pembina sekaligus fasilitator tadi. Saya juga Bapak Ibu baru calon. Kalaupun nilai saya sesuai dengan kementerian, saya akan bilang Cina, maka saya akan menjadi guru. Tapi kalau tidak, tapi mudah-mudahan lulus Bapak Ibu, saya tidak mau berpikir negatif. Karena apa? Lumayan panjang perjalanan seperti yang disampaikan Bapak tadi, kami punya 10 modul dan itu nanti akan kita terapkan di SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang beliau akan sampaikan tadi, betul Bapak Ibu, kalau dulu kita ngomong siswa itu adalah kertas kosong, terserah kita yang menulis. Tidak. Siswa itu sudah memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi nggak bisa kita perlakukan siswa itu sama, tidak bisa. Jadi gurunya harus jeli. Karena apa? Kodrat alamnya beda. Pak Dimas, anaknya ibu kita, dengan Alvin, anaknya ibu kita, itu tidak bisa kita samakan ngajarnya. Karena apa? Kodrat alamnya beda. Itu yang harus kita tanamkan sebagai seorang guru. Tapi nanti akan berguyur, Bapak Ibu orang tua, kami akan berguyur. Kami akan mendidik anak Bapak Ibu semaksimal mungkin seperti yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Karena apa? Tidak ada anak kita yang bodoh. Tidak ada, semuanya cerdas. Tinggal bisa atau tidak seorang guru menggali potensi seorang siswa. Itu saja. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab termasuk masukan. Nanti saya akan catat apa-apa aja dari 7 modal ini nanti yang akan kita masukkan ke dalam catatan aset saya sebagai calon guru penggerak, yang tentunya catatan aset ini akan kita tindak lanjuti menjadi 1 program atau 10 program atau berapapun program sebisa sekolah kita menganggarkan. Setelah aset ini nanti kita masukkan semuanya, kita tulis, kita akan pikirkan program apa yang cocok. Setelah hari ini ada kemungkinan besok lusa Bapak Ibu saya undang kembali. Untuk apa? Untuk menyatakan ini loh aset yang bisa kita gunakan untuk tabungan. Yang berikutnya nanti untuk tahun berikutnya. Dari aset ini kami akan bikin program ini. Yang terlibat ada tenaga pendidik, ada tenaga pendidikan, ada tokoh masyarakat, ada murid, ada orang tua siswa, ada pengawas, ada kepala desa nanti, ada kepala TU, ada ibu komite. Kita sama-sama berkumpul. Cukup sekian materinya. Kata
Ini akan kita kembangkan dan akan kita masukkan menjadi aset sekolah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut Bapak Ibu ke sesi tanya jawab. Buka itu modal manusia. Silakan Bapak Ibu memberi masukan untuk mengidentifikasi aset. Benar, ini semua yang ada di sini modal. Ada kepala dinas, pasti Bapak tuh pasti dukung program sekolah. Ada pengawas sekolah sudah hadir di depan kita. Pasti Bapak juga bahagia kalau SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah menjadi lebih baik kan Pak? Yang ketiga ada kepala sekolah, seorang pemimpin sekolah juga pasti. Masalah kualitas ketiga yang saya sampaikan tadi tidak diragukan lagi. Kalau untuk modal manusia kita lanjut aja sepertinya. Bagaimana Bapak Ibu? Untuk modal manusia ada kira-kira yang mau ditambahkan? Kita tambahkan. Yang ada di depan kira-kira masih ada lagi yang harus ditambahkan, nanti saya tambahkan. Penjaga sekolah itu masuk ke pendidikan. Bagaimana? Kira-kira masih ada kalau untuk modal manusia? Nanti. Oke, karena akan menghasilkan ini ya. Menghasilkan untuk mampu. Baik Bapak Ibu, saya tulis aja dulu biar lebih cepat. Ini saja untuk tambahan yang modal manusia SMA 2 Bengkulu Tengah ini tadi. Mungkin tadi sudah ditambah yang kantin, orang kantin sebagai aset atau modal juga ya. Terus kalau kepala perpus berarti masuk ke mana? Tenaga pendidik. Sudah masuk ke tenaga pendidikan. Mungkin itu saja tadi menambah yang mudah perpus. Terima kasih Bu Surabaya. Oke, masih ada lagi Bapak Ibu kira-kira modal manusia? Ya, silakan kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila bisa kita memanfaatkan modal manusia dari lingkungan SMA seperti tetangga-tetangga yang penduduk yang di lingkungan di bawah, selain tokoh masyarakat bisa kita manfaatkan. Terima kasih Bu. Berarti masyarakatnya ya? Ya, selain tokoh masyarakat. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Ibu masukannya. Masih ada lagi kira-kira yang modal manusia? Kita tambahkan. Mana Ibu di belakang? Ada tambahan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke modal sosial. Modal sosial yang bisa kita manfaatkan. Kalau yang sudah terbayar oleh saya itu komite sekolah, ikatan alumni walaupun belum maksimal, kemudian MGMP guru mata pelajaran. Ikatan alumni ini kalau terbayang di benak saya, kalau aktif setiap angkatan dari tahun 1991, saya rasa ini sumber juga. Ini modal besar semua. Tapi tinggal yang akan menggerakkan alumni. Karena alumni kita ini sudah banyak yang sukses Bapak Ibu. Sudah banyak sekali. Kita tidak pikir materinya ya Bapak Ibu. Siapa tahu mereka ingin ikut andil dalam kemajuan SMA Negeri 2 Bengkulu. Terus MGMP guru mata pelajaran juga sudah, itu untuk kualitas kita sebagai seorang guru dalam mendidik murid-murid kita. Saya lemparkan kembali ke forum
Silakan untuk tambahan modal sosial. Baik, terima kasih. Namanya juga berdiskusi, ya kan? Mungkin ada hal-hal yang positif yang bisa kita tambahkan, sehingga apa yang menjadi tugas saksi nyata daripada Ibu Novia nanti akan lebih sempurna. Kalau menurut pandangan saya mungkin bisa ditambahkan namanya itu forum pemerintahan kecamatan yang berada di sekitar forum. Kalau ya ada polsek, ada puskesmas, ada namanya itu bisa diatur ketika kita akan sudah, karena itu jadi modal sosial kita juga. Karena dengan kita melakukan kerjasama dengan mereka, nanti akan komunikasi, artinya saling mendapatkan informasi. Baik, terima kasih. Namanya juga berdiskusi, ya kan? Mungkin ada hal-hal yang positif yang bisa kita tambahkan, sehingga apa yang menjadi tugas saksi nyata daripada Ibu Novia nanti akan lebih sempurna. Kalau menurut pandangan saya mungkin bisa ditambahkan forum pemerintahan kecamatan yang berada di sekitar forum. Kalau ya ada polsek, ada puskesmas, ada bisa diatur ketika mendapatkan sudah, karena itu jadi modal sosial kita juga. Karena dengan kita melakukan kerjasama dengan mereka, nanti akan komunikasi, artinya saling mendapatkan informasi. Ya, saya kira bisa ditambahkan unsur etika yang berada di relasi. Terima kasih Pak. Lanjut, ada lagi masukan Bapak Ibu untuk modal sosial kita? Modal sosial kita dengan kerjasama dengan pihak lain. Mungkin bisa dimasukkan tadi seperti kata Pak Dinas, unsur terkait dinas-dinas yang berada di bisa juga pihak swasta, pihak bank dan PT. Mungkin dengan kerjasama itu nggak suara itu kan bisa. Baik, terima kasih masukan yang sangat membantu saya dalam berpikir. Ada unsur pendidikan, ada perusahaan swasta, ada tambang-tambang, kemudian ada kalau bisa dan lain sebagainya. Kemudian mumpung karena terpancing dengan kalimat ini, mumpung saya ingat, saya sampaikan Bapak Ibu, bisa jadi nanti kita seperti jalan dari Simpang itu ke SMA kita, biasanya yang membebaskan orang penting Bapak Ibu. Bagaimana kalau kita yang program 2 bulan sekali kita itu buru-buru. Jadinya maksud saya itu ada kita rasanya dengan masyarakat itu agak bergaul seperti itu Ibu, BPD PPN. Bisa digabungkan program masyarakat sama warga sekolah. Kita bikin jadwal gitu. Mumpung ingat Bapak Ibu, sebenarnya tidak di sini posisinya, tapi oke lah, karena terpancing dengan apa tadi penyampaian yang disampaikan oleh Bapak Pengawas dengan Ibu Komite. Kita lanjutkan lagi, moral sosial masih ada Bapak Ibu? Kalau majelis organisasi masyarakat. Boleh Ibu Surabaya, organisasi partai politik pun bisa. sosial masyarakat. Kampanye boleh yuk. Iya, kan bisa. Benar Bapak Ibu, kita menggabungkan aset dulu. Dari aset nanti baru kita berpikir program apa yang masuk ke aset ini. Masih ada lagi kira-kira Bapak Ibu? Kalau tidak kita lanjut ke modal politik. Modal politik ini bukan berarti demokrasi. Saya luruskan dulu Bapak Ibu, bukan berarti demokrasi. Ini sebenarnya
tidak ada di aturan, maka ibu memberi kebijakan. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Tidak usah kita bahas soal politik? Tidak usah, karena itu berbentuk kebijakan. Oke. Kemudian modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya kalau di sekolah SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah yang saya sebutkan tadi, kita sudah melaksanakan pungutan infak, terus anak datang pagi, terus ada Jumat bersih, Jumat religi, terus azan setiap sholat zuhur. Kemudian yang nomor 6 itu bakti sosial yang saya sampaikan tadi. Bisa jadi kita kerja baktinya atau mungkin kita punya uang lebih untuk apa. Itu merupakan aset juga. Ada tambahan kira-kira modal aset agama dan budaya Bapak Ibu? Kegiatan yang berbau agama dan budaya. Perubahan kegiatan, sumbangan siswa itu perubahan itu bukan ke siswa atau ke sekolah, kadang-kadang harus bersama perubahan kita bisa bersama. Ada sebenarnya perubahan dari pihak SMA itu bisa untuk 1 tahun ini besok mendatangkan. Tahun depan, pokoknya dari start penyangga dulu ya, Februari, Merah, terus baru ini dimasukkan ke program bisa jadi dari sumbangan siswa itu 1.000 gitu. Tapi banyaknya enggak, karena 2.000 tambah 1.000 lagi 10.000 pokoknya kayak emaknya dulu. Nah itu mungkin ini kan kita usul ya. Usul ini mungkin kita akan sampaikan nanti pada rapat koordinasi. Mungkin orang tua tidak ikut juga korban sih. Kita kan tidak tahu. Kami korban lah, kami 7 orang di SMA. Siapa tahu kan? Nah, itu mungkin program seperti itu bisa kita lakukan ke siswa komunitas sekolah. Ide yang cemerlang, bagus sekali, benar. Bisa jadi nanti kita sama-sama keluarga SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah sama-sama bergabung. Bahasanya kan juga kalau di masyarakat kita tuh 1 ekor sapi, saya gabung 7 orang. Boleh, orang tua siswa kan warga kita, warga SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah. Siapa tahu ada yang mau korban, nanti kita gabung ke SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah. Kita rame-rame. SMA yang berkembang, jadi cara cerita pahala yang pahala kan kayak cuma pribadi tidak pusing siapa yang dapat pahala, ya udah yang 1.000 tadi pun dapat pahala. Jadi ambil syarat itu bukan, tapi kita momennya lebar kurban ya, tapi syarat mungkin tidak sampai. Kalau siswa 400 orang masuk kurban ke 1.000 kan tidak mungkin ya. Jadi momen sekolah berkurban. Siapa yang berkorban? Sekolah. Pahala itu sangat Tuhan katanya. Pada berikan gitu, jangan hijau seperti pahala. Iya. Iya, orang kami di kami. Tapi momennya kurbannya nak dengar. Tidak dong, tidak cerita lagi 7 orang. Kalau Pemda tidak ada yang pakai 7 orang. Pemda kurban, siapa yang kurban tidak tahu siapa itu. Desa penyangka dulu. Usul dari Ibu Komite cukup bagus. Kebetulan saya juga pernah pas pendidikan sertifikasi PPI pernah juga PPL di SMA 4 Kota itu di depan balai PPI sampai itu sekolahnya memang sekolah lama, tapi istilahnya unsur warga sekolah itu memang mendukung tidak diposalkan. Jadi kami juga kaget kan, Pak nanti katanya jangan dulu ini bagian kita mau rapat kepercayaan korban, sekolah berkorban, jadi saya bisa juga di sangat sekolah kan, tapi dibuat perencanaan dulu kan. Memang kata itu, jadi memang kalau kita hitung nasarnya kan nggak sampai kan, tapi boleh di tadi usul berikan kita buat misalnya, siapa tahu kan bulu-bulu aja mau berkorban kan, dibuat misalnya untuk kambing biasanya 1 ekor 1 orang atau sapi atau ini 7 orang.
Cuman nanti pas kita menyarankan dengan warga atau dengan peserta sekitar sekolah, kita beri ininya bahwa ini kami dari SMA 2 titik memberi korban dengan warga sekitar. Panitianya boleh dari siswa, kita ambil dari warga sekitar juga kan, sangat bagus sekali. Kemudian usul juga diberi berkaitan dengan budaya tadi. Saya lihat di sini di SMA 2 ini Pak Bu banyak sekali yang organisasi kebudayaan. Contohnya yang sifatnya ada acara-acara keagamaan seperti pernikahan. Saya lihat sih sangat kental sekali. Mungkin dari anak-anak kita ada yang taruna atau risma dan sebagainya kan ikut juga. Mungkin bisa difasilitasi dulu. Mungkin dari guru keseniannya kan ada organisasi sifat kebudayaan. Kalau di tempat kami sarapan anak, tapi di saya belum terlihat kan. Di tempat kami itu ada. Dulu saya pernah juga ikut waktu masih kan taruna kan. Jadi yang muda-muda itu kita latih. Pas ada acara saya mau ke sekolah itu, kayaknya sama satu benteng itu sudah itu juara satu di provinsi. Jadi bagaimana yang dari kita SMA 2 ini mungkin apa yang bisa di budaya bisa digali. Mungkin tanya dengan tokoh masyarakat atau tokoh ada di luar. Kebetulan ketua BEM di Benteng. Mungkin apa yang ada di Kecamatan Kota Banjar ini kita gali. Mungkin yang dari taruna atau yang seperti keagamaan kita munculkan. Tapi yang insya Allah nanti ke depannya kita fasilitasi ke dari sekolah kan, dari fasilitas atau dari siapa yang mendidik atau karena sayang sekali karena belum muncul. Mungkin ada kan siswa kita yang berbuka atau cuma karena tadi belum terpikir atau itu, jadi masih ya belum ada nampak kayak gitu. Mungkin dengan wali murid tahu juga kan kira-kira apa yang budaya yang ada di khususnya di tahun itu ya Bu. Iya. Terima kasih masukannya Pak Messi. Benar sekali ditambah lagi sama Ibu Komite tadi berpikir oke untuk acara pernikahan tarian kita silat dan sebagainya sedang ada kurang maksimal. Silakan Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih. Saya tertarik apa yang disampaikan oleh Pak Messi tadi ya, masalah salapal anam di sini. Sebenarnya kalau masalah membuka salapal anam itu sudah ada dalam pemikiran saya Pak Messi ya. Dan inilah mungkin dalam kesempatan inilah akhirnya terbuka tersinggung juga masalah ini ya, karena kalau untuk salapal anam untuk peralatan insya Allah dari sekolah saya bersedia untuk menyanggupi atau membeli bahan-bahannya, alat-alatnya. Nah yang jadi permasalahan saya tadi ya ini, yang ide seperti ini dan siapa yang menjadi penanggung jawabnya, itu yang saya inginkan. Karena ini adalah menggali keragaman lokal, ya, nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat kita, dan itu harus kita kembangkan, dan itu juga merupakan aset bagi kita. Kalau seandainya ini berandai-andai, kalau misalnya grup salapal anam SMA 20 Tengah ini sudah terkenal, kita bisa dipakai orang, ya, bisa menjadi aset bagi sekolah. Gitu. Nah, yang jadi permasalahannya sekarang ini, ya, saya sangat menunggu adanya kredibilitas dari kawan-kawan yang mau, Bu, kita buka kegiatan ekstra salapal anam, saya penanggung jawabnya. Itu yang kita butuhkan saat ini. Tapi kalau misalnya bukan itu butuh barang besar itu tidak perlu buat saja. Nah, tidak saja kita beli kita beli seperempat dulu atau setengahnya dulu atau cukup kita bisa beli full seperti itu. Saya sangat tertarik untuk membudayakan kearifan lokal di lingkungan SMA 2. Terima kasih Bu Kepala Sekolah, saya mendapat respon positif sekali dari Ibu. Beliau siap. Ada tambahan? Silakan Ibu. Hanya menambah yang 6, mungkin kegiatan kita di sekolah ini biasanya kami mengadakan kalau bulan puasa yaitu santren kilat, untuk tambahan ini saja. Ya tahun di bulan puasa itu saja. Terima kasih masukannya Ibu Surabaya. Sepertinya ada satu lagi. Saya juga ngomong apa yang Ibu. Boleh juga sepertinya kita satu anak yatim untuk awalnya itu siswa. Untuk anak yatim Bapak Ibu, saya yakin dan percaya Bapak
maksud saya itu kalau ngasihnya di luar 2, kasih SMA dong 1. Biar nanti anak-anak kita yang sekolah di sini, orang tuanya tidak ada, mungkin ayahnya meninggal atau bapaknya meninggal, karena ada dia tuh ada baiknya kita ikut menyantuni. Orang tua wali saya juga berharap sebenarnya, karena saya yakin dan percaya itu semua ikut dalam kegiatan itu, tapi mungkin karena bingung kasihnya kemana, kasihkan, kami kasihkan dengan kita, anak-anak kita ini, karena ada tuh mungkin mereka akan sedikit terbantu. Ada lagi orang tua murid? Ada tambahan? Masih ada kira-kira? Kalau tidak kita lanjut. Kita lanjut modal fisik. Modal fisik ini saya rasa nanti akan muncul setelah kita membuat program. Dari yang ada nanti akan terbentuk ini. Begitu tak kira-kira Bapak Ibu komite? Bagaimana Bapak pengawas menurut pandangan Bapak untuk modal fisik? Kalau saya pribadi dari aset nanti kita buat program, nanti hasilnya ke modal fisik. Itu bisa ditambahkan modal fisik, jaringan internet. Oh iya. Siapa? Itu sudah ada. Saya lupa nulis ada jaringan internet. Ada lagi? Sebentar. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Baik Ibu Noh, di sini ada modal fisik. Nah, di modal fisik di poin ke-8 itu saya baca akses menuju sekolah yang baik. Jadi seperti ini. Kalau kita lihat kan akses menuju ke sekolah kita ini ada bagian jalan dari simpang itu mau ke sekolah kan jalannya itu darurat. Nah, darurat itu bisa dikatakan itu kita udah tahu Allah bakal merobohkannya kapan kita udah tahu, sudah kelihatan itu ya Bu, bakal retak-retaknya itu. Nah, jadi di situ kan kalau dikatakan modal fisik akses menuju sekolah kita baik, kayaknya itu kurang tepat kalau menurut saya. Jadi bagaimana kalau kita, maksudnya ada ya program ini perlu diutamakan, didahulukan. Ya jadi kita yang ada hadir di sini mungkin bagaimana kita mengupayakan biar jalan kita ini mungkin kalau kepala sekolah ini sudah cukup keras usahanya untuk membuat proposal kesana kemari ya Bu untuk perbaikan jalan, tapi sampai saat ini belum ada titik terang. Jadi mungkin mohon ada masukan dari Bapak Pengawas Pembina, Bapak Ibu semua, Ibu komite mungkin ya. Jadi jalan kita ini bagaimana? Kalau kita biarkan, kita tidak tahu itu jalan kita ini akan bagaimana ke depannya. Jadi mungkin perlu pembahasan Bu. Kita musyawarahkan di sini bagaimana untuk perbaikan jalan kita akses menuju sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Zulfiani masukannya. Saya sedikit memberi kalimatnya akses menuju sekolah itu baik karena saya sudah mungkin pengaruh diajari di CGP untuk berpikir positif, makanya saya menganggap jalan kita itu baik karena apa? Masih bisa dilalui, terus masih bisa dilintasi oleh yang berkendaraan roda 4, yang roda 2 ya untuk aman saja. Memang akibatnya nanti akan besar kemudian seperti itu. Kenapa saya bikin baik? Karena sebelum ini dulu kami sempat pakai jalan lumpur-lumpuran, jadi saya menilai sekarang itu sudah bagus, walaupun benar yang disampaikan itu sudah benar. Itu memang harus kita pikirkan. Tapi kita dengarkan ini pendapat dari forum diskusi hari ini. Yang lain silakan Bapak Ibu. Saya cuma menyampaikan baik menurut saya itu seperti itu loh. Baik, terima kasih Ibu Ketua Komite. Baiklah ya, menurut saya akses menuju sekolah baik dalam bahasa Nopri itu ini sangat baik. Ke sekolah SMA Negeri 20 Tengah ini aksesnya sangat baik.
Karena akses menuju sekolah yang tidak baik itu mungkin Bapak Dimas lebih tahu ya kalau daerah-daerah yang lain. Jadi kita tidak bisa, memang benar ada persoalan di jalan, tapi ini bukan cuma persoalan jalan ke sekolah. Ini jalan pemerintah ya, bukan jalan ke sekolah, tapi jalan juga ke desa situ. Jadi jalan umum ya. Jadi untuk SMA benar atau tidak mampu kita mengatasi itu. Cuma bagaimana jalan yang rusak tadi itu mungkin dari sekolah mungkin sama-sama lah gitu, kadang aja lah kayak KW itu supaya jangan sampai ada kecelakaan. Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Tapi kalau soal bikin jalan tuh ketua BPD ada tuh paling sulit ya. Tapi bahasa Nopri akses menuju sekolah baik itu udah tepat. Karena memang udah sangat baik. Saya juga berkomentar ke orang, adik sekolahnya mulus. Tapi kalau ke desa Rinduhati mungkin orang Rinduhati ngecek pas sampah itu buduk-buduk. Tapi kalau ke SMA Negeri 2 Lumbung Tengah bahasanya udah tepat. Nah masalah jalan, ya memang Bu Desi berusaha ya. Tapi tetap prosesnya itu karena itu jalan pemerintah. Tapi kalau sudah dimasukkan ke APBD kecamatan itu sudah dirancang oleh kabupaten untuk perbaikan jalan. Perbaikan jalan tidak bisa 2 meter. Itu nanti kan volumenya udah berapa, duit berapa ratus juta ya. Sudah melapor ke, itu memang tanggung jawab pemerintah. Jadi tetap aja. Yang kita bahas sekarang yang disampaikan Nopri kan. Nah disampaikan Nopri benar, akses menuju sekolah baik. Baik ya, itulah bedanya ya CGP itu dengan yang belum di CGP. Karena di CGP itu sesuatu apapun itu jangan dijadikan sebagai penghambat. Yang jelek pun harus jadi bagus. Nah itulah seperti itu. Jadi konsep berpikirnya memang harus dibalik sekarang. Konsep berpikirnya kita harus balik. Jangan sampai yang kira-kira menghambat itu dijadikan sebagai aset yang tidak menguntungkan. Tapi bagaimana yang menghambat itu menjadi aset yang tetap bisa digunakan, gitu ya. Memang problem jalan itu memang sulit karena jalan itu bukan jalan menuju SMA. Kalau jalan menuju SMA udah selesai itu, karena bisa ada namanya jalan pendidikan. Itu ada anggaran di APBD provinsi melalui dinas. Itu sudah ada SMA 5, ya, SMA 6, sudah itu ada SMA 4. Itu memang karena satu-satunya jalan itu memang ke sekolah. Maka ada program pembangunannya. Tapi karena ini jalan desa memang tidak bisa secara terlalu bersama-sama lah. Jadi pihak sekolah berusaha, masyarakat juga berusaha. Atau kalau mau ekstrim itu dibongkar dulu biar turun semuanya. Nah tidak bisa jalan lagi, tutup, nah baru backup bergerak. Kalau selagi masih bisa dilintasi, masih seperti itulah ya. Jadi kita nunggu giliran lah seperti itu. Itu ya, jadi pola pikirnya kita itu jangan sampai sesuatu itu dijadikan penghambat. Yang kecil pun jadikan aset selagi bisa dimaksimalkan. Seperti itu. Terima kasih Ibu Ketua Komite, Bapak Pengawas. Terima kasih juga Ibu Budiani. Setidaknya kita sudah mendengarkan juga kalimat dari anggota BPD Tabateret yang mungkin punya relasi kuat dengan Desa Rinduhati. Insya Allah itu nanti akan diperbaiki, tapi maksudnya untuk sementara tidak kita masukkan ke aset sekolah kita atau tidak untuk sementara tidak kita masukkan ke dalam program sekolah kita seperti itu ya Ibu. Terima kasih masukannya. Kita lanjut ya Bapak Ibu ke modal lingkungan dan alam. Nah, ini sepertinya yang sangat menarik. Karena apa? Lingkungan kita ini kalau untuk lokasi masih banyak lahan kosong. Terus sampah daun ataupun plastik kalau kita bisa mengolahnya seperti yang disampaikan Bapak Pengawas tadi, hal yang kecil bisa berdampak besar. Misalnya nanti kan kita nggak tahu nih, satu siswa setiap hari kita minta kesadarannya karena apa? Yang memegang siapa dirinya itu sendiri. Jadi siswa kita tanamkan pakai teknik coaching lah kita kalau merasa mahasiswa dari itu. Saya sudah berusaha seperti kemarin saya sempat disuntut ya bahasanya disuntut tahun
Tebuan. Katanya tabuan kita. Pokoknya saya hari itu ngajar di kelas 10 MIPA 1. Disuntut tabuan 3 hari. Disantap tabuan 3 hari berturut-turut. Artinya maksud saya hal-hal semacam ini mungkin apa ya, Bapak Ibu bisa kita kondisikan bersama-sama. Karena apa? Saya sadar kalau tanah itu punya kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda. Pak Sutarman saksinya, saya nggak parah sama sekali. Nak sayang, aku mau lempar. Nyo, dia menuntut aku 3 hari, masuk nggak disuntut. Jadi kalau kau lagi disuntutnya, kau lempar gini, tujuan kau apa? Aku nanya untuk orang lain, ibu tahu deh, kan lewat. Ibu tanya ke kau, Mak, kira-kira bahasa coachingnya seperti itu lah. Kilo-kilo, kau lempar, tabuan dia berlari kemana-mana. Siapa bayar sih, siapa tuh? Ibu tanya, untungnya ke kau apa? Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada untungnya, apa yang kau dapatkan dari kerja kau lemparnya? Tidak ada, Bu. Kira-kira tingkah kau baik apa tidak? Tidak, Bu. Yang ngecek kau tidak baik bukan itu kan? Kau dewek karena ya, Bu. Masih tidak kau kerja? Tidak, Bu. Nah, kalau tidak elok, kira-kira masih nanti lanjut tidak lempar itu? Tidak, Bu. Oke, terima kasih. Kalau itu tidak berulang lagi. Jadi kita didik anak kita itu dari diri dia. Wih, aku tidak baik berarti. Nyo yang ngomong tidak baik. Dan dia yang ngomong tidak aja pulangnya. Kalau biasanya kan itu Bapak Ibu kayak gitu. Emosi galau, lagi marah tidak ada yang baik. Pasti yang bukan. Salah satu manfaat saya belajar PJDP. Baik, kita lanjut ke modal lingkungan tadi. Seperti kalau yang sudah saya tuliskan itu ada sampah daun, terus ada lahan kosong, batas tanah, terus di SMA juga ada berbagai jenis tanaman hias. Nah ini kira-kira apa ya? Dijadikan modal, mohon bantuan seperti itu. Anak-anak yang di belakang juga Bapak Ibu. Nah mohon bantuan dan solusinya untuk nanti kita gunakan sebagai aset sekolah. Coba nak, karena sebisa mungkin karena apa, kita juga harus membiasakan kepemimpinan murid Bapak Ibu. Itu modul kami di modul 3.3. Karena apa? Jika murid yang menyampaikan mungkin mereka akan lebih merasa memiliki. Modal lingkungan alam, kira-kira apa yang bisa kita gunakan? Kalau tambahkan yang modal lingkungan alam kan Bu, misalnya itu kan Bu, kan limbah praktek kimia misalnya kan Bu, seperti yang kami pernah praktek kan waktu itu Bu, indikator rasa basa alami kan ada limbah ini misalnya kan Bu yang dicampur-campurkan, nah itu kan bisa dimanfaatkan untuk berbagai misalnya membuat sesuatu misalnya kan Bu. Oke, sebentar, jangan mundur dulu ya. Ibu komite nanya mau diapain limbahnya. Kemarin sempat limbah indikator masa-masa, kami itu kan praktikum masa-masa kan, Ibu komite. Nah, sempat mereka sampaikan ke saya, tapi saya sama sekali tidak menyampaikan pola ini. Artinya ketika mau ngetes larutan itu asam atau basa, itu kan sebenarnya indikator, tapi kami pakai indikator alami, ada kunyit dengan bunga kembang sepatu. Nah, terus indikator ini ketika kami campurkan ke basa, warnanya berubah menjadi jingga, jadi pewarna, ya. Nah, maksudnya mereka mau bikin lilin aromaterapi. Jadi lilinnya nanti itu dicairkan, lilinnya putih, dibeli, terus limbah tadi akhirnya harus dibuang, kan mereka nggak mau buang. Mereka mau masukkan ke campuran itu, jadi lilinnya jadi berubah warna, terus ditambah aromanya nanti bibit tabung yang dimasukkan. Terus dicetak, maksudnya kalau ini gelas kira-kira, tapi nggak usah gede, mereka tuh kecil biar lilinnya nggak pernah habis gitu kan. Nah dimasukkan ke situ lilinnya, terus dikasih sumbu tetap. Nah jadi nanti ketika sumbunya dibakar, itu kan baunya jadi menyebar. Jadi
ketika lampu mati kita pakai lampu harumku, jadi keliling aroma terapi. Sudah tadi yang sampaikan waktu itu di kelas, tinggal saya coba untuk merealisasikan rasa kepemilikan karya anak kita. Insya Allah nanti setelah semester saya akan coba praktekkan buat itu. Bisa jadi nanti jadi souvenir seperti itu untuk BPD. Jadi souvenir, jadi nanti kalau memang ada yang mau pesan, rasanya mereka ini kan. Bagus, tapi kalau souvenir mungkin bagus ya, tapi dengan harga yang sesuai dengan mahal. Kalau makanan lilin zaman sekarang kan kalau masyarakat tidak pakai lagi, lampu mati lilin baru dicaskan. Jadi kalau untuk souvenir bisa. Jadi kalau souvenir kan disesuaikan dengan harga. Jangan mahal itu masalah. Kecil-kecil sedang di rumah tahu begitu loh. Kalau souvenir tidak bisa, souvenir wanita bisa. Seribuan itu boleh mahal. 1.000 jual makanya. Oke, terima kasih. Ada lagi Pak? Baik Bapak Ibu, karena ini modal terakhir ini, modal ke-7, karena modal finansial nanti akan berefek dari modal lingkungan ini. Bahasanya saya begini, kalau modal lingkungan ini sudah ada, nanti akan dikembangkan menjadi program yang tentunya nanti akan menjadi aset untuk modal finansial. Bagaimana masukannya lagi Bapak Ibu? Kompos boleh, kompos kan daun banyak. Kita dengarkan seperti pinang tadi lalu lebih cepat lebih baik kan? Pinang bagus. Pinang itu bisa untuk pembatas sekaligus untuk penahan. Karena tanahnya kan datarannya agak tinggi kan. Itu bagus. Pinang, karena Pinang kan rapat ya. Jadi seandainya memang ada daerah untuk membangun tembok, alhamdulillah. Kalau belum itu bisa kita sama-sama pakai pagar aja udah aman. Kalau tidak dari kambing, kalau anak kecak lonceng. Enggak pakai lampu juga. Yang pasti itu amannya satu, aman batas untuk menahan. Terus dari segi ekonomi juga. Bisa Bapak. Bagaimana kira-kira Ibu kepala sekolah? Masalah pinang ini kan baru aset Bu sebenarnya, tapi paling tidak kita punya bayangan. Kalau saya untuk rencana yang apa tadi itu untuk menanam pinang di keliling sekolah kita itu saya sangat mendukung sekali. Sudah saya sampaikan juga ya bahwa ini juga merupakan aset yang tidak terlalu memiliki modal yang besar. Modalnya adalah keinginan kita. Modalnya adalah keinginan kita, artinya kita bisa memberdayakan warga sekolah untuk mengumpulkan bibitnya. Dan bibitnya juga tidak mahal. Mungkin kita bisa cari di bawah-bawah batang itu kan ada banyak sekali ya. Jangan-jangan siswa ini jangankan sebatang, 10 batang kami sambut. Kira-kira seperti itu. Nah, selain untuk keamanan sekolah kita juga akan memperoleh hasil dari itu ya. Dan kita apa aja, misalnya minimal satu orang siswa itu 2 batang. Tidak lebih dari itu, tidak jadi masalah, alhamdulillah ya. Jadi semakin banyak tanaman kita akan semakin memberikan nilai guna yang sangat maksimal untuk sekolah. Saya sangat mendukung itu ya. Karena ini tidak terlalu pemeliharaan tidak terlalu mahal, bisa tidak pakai pupuk dan sebagainya tidak. Kecuali kalau kita nanam sawit, tidak di kandang, tidak di pupuk, tidak dijago dan sebagainya. Ini babi tidak makan pinang tuh, ya kan? Udah ditanam biarkan aja, paling nggak sekali kita kerja bakti untuk membersihkannya, palingan seperti itu, ya. Saya tertarik dengan tanaman pinang ini. Mungkin kan sekarang udah mau kalau sudah semester apa namanya? Mungkin ya. Mungkin itu bisa dilaksanakan sekedar usulnya dalam waktu dekat. Jadikan kegiatan 1 hari. Bikin genggamannya ya, genggamannya di luar, entah di web, entah di internet, entah di koran, penanaman 1000 pinang di SMA Negeri 2 Bungur. Nanti kita satu acara udah. Jadi mereka ini dibikin kelompok, lombakanlah mereka.
Jadi mereka semangat ya. Misalnya berapa kelas, berapa siswa, butuh 600-700 batang misalnya. Satu kelompok berapa orang, mungkin itu menjadi lebih menarik. Jadi wah acaranya. Jadi di samping memang kita programnya ada, masukkanlah ke dalam satu kegiatan ada yang maksudnya keluar dengarlah program penanaman 1000 pinang di SMA Negeri 20 Tengah dalam rangka ini. Kira-kira seperti itu. Itu bisa dilaksanakan dalam waktu yang dekat. Jadi tidak perlu sampai ke komite. Itu kan program anak-anak OSIS kan. Nah, kedepannya biarkan mereka berlomba. Berlomba ini siapa yang pinangnya paling subur. Nanti kan mereka setiap hari lo ngurus sendiri. Kok pinang aku lo? Mungkin di pagar kecil ya supaya tidak diapa-apakan korek-korek mungkin nggak ngerti sana pinang itu cuma masih ya. Kalau nanam biji itu tuh berapa lama baru muncul gitu? Anaknya kalau masih pinang kan nggak masuk ke itu jadi bibitnya kan. Kalau bule ini masuk kan itu pak ini bawa bule tua, bule semua ini bawa. Berarti kalau anak pinang mereka beli atau prosesnya seperti bisa. Oh ya teknis seperti itu. Tapi saya setuju ya. Jadi bikinkan semacam kegiatan yang seru. Tanaman 1000 pohon pinang. Tarik dari aset yang kita miliki. Artinya pengembangan program SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah ini berdasarkan basisnya basis lokalnya dulu. Apa sih yang ada di sini? Kalau masih ada tambahan silakan Bapak Ibu. Kalau memang sudah tidak ada lagi, mari kita tutup acara ini. Oke, ada tambahan dari komite. Alhamdulillah saya bersyukur bahwa SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah ini sekarang dipimpin Ibu Desi ya. Dulu zaman Pak Dimas pernah. Kelebihan kepala sekolah orang Vito, maaf Desi ya. Bukan bermaksud orang situ gitu kan. Yang pernah sekolah di sini, tinggal di sini tuh kepeduliannya lebih tinggi. Ya, beda kepala sekolah yang menjadi kepala sekolah kan rata-rata bagus ya. Sama dengan guru dan tenaga pendidik. Guru itu kan ngajar ya. Ngajar, Pak kata Nofri kadang buku guru. Tapi kalau dia seorang pendidik, dia akan mendidik ya. Bagaimana anak ini bukan hanya sekedar belajar, tapi juga bagaimana menghadapi anak masing-masing anak. Karena seperti kata Bu Nofri, beda sejarah kok. Beda sejarah, beda zaman, beda ekonomi, itu yang paling pasti. Beda pendidikan orang tua. Jadi sebanyak apapun program sekolah ini, kalau tidak ada yang peduli, tidak akan berjalan. Jadi programnya berjalan. Pedulinya seperti apa? Misalnya mungkin itu buat Des ya, mungkin membentuk tim ya, bagaimana tim orang yang memang bertanggung jawab terhadap kegiatan ini. Kalau di kan Bu Nopri cuma sekadar guru penggerak. Bukan cuma ngasih ide, Bu Nopri ya, termasuk sekarang mungkin Bu Nopri nanti yang diserahkan sebagai ketua tim untuk gerakan di SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah, karena beliau memang ada ilmunya satu, memang itu kan memulai Bu Nopri ya. Jadi anggaplah seperti itu. Yang paling penting peduli itu dulu. Nah, kalau udah dibangun tapi tidak peduli sama juga. Jadi harapan saya bahwa seperti kata Bu Nopri, saya sangat tertarik kemarin mendengarnya Meci temannya. Tanam kini, janganlah hijau siapa dapat nanti. Yang penting kita udah berbuat ke masa depan. Memang membangun emosi orang per orang itu kan enak ya. Kita kan berpikir cuma kalau apa kebaikan yang bisa kita buat ya. Terima kasih orang tua siswa tokoh masyarakat, Dewan Guru dan tata usaha atas kehadirannya. Mari kita tutup acara ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu beserta siswa.
bisa menulis dan membaca. Beraneka ilmu yang kami dapat darimu, sampai kami menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Pak Guru dan Bu Guru, jasamu tiada tara. Kita jadi pintar dididik Pak Guru, kita bisa pandai dibimbing guru. Guru Bapak Lita, penerang dalam gurita, jasamu tiada tara. Guru Bapak Lita, penerang dalam gurita, jasamu tiada kita jadi bisa menulis dan membaca karena siapa? Kita jadi tahu beraneka bidang ilmu dari siapa? Kita jadi pintar dididik Pak Guru, kita bisa pandai dibimbing guru. Guru Bapak Lita, penerang dalam gurita, jasamu tiada tara. Terima kasih Bapak dan Bu Guru, karena engkaulah kami bisa menulis dan membaca. Beraneka ilmu yang kami dapat darimu, sampai kami menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.